Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Septiana, NIM 2116040008, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam. Dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG. Untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu akidah pokok dan akidah cabang. Berikut penjelasannya. Sebelum menjelaskan apa itu akidah pokok dan akidah cabang, saya akan menjelaskan apa itu akidah terlebih dahulu. Secara bahasa, akidah berasal dari kata aqoda, yakidu, uqdatan, dan akidatan, yang berarti simpulan, ikatan, perjanjian, atau kokoh. Secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang teguh oleh orang yang mempercayainya. Menurut Al-Quran, pengertian akidah atau iman adalah suatu keyakinan yang mantap dalam hati, yang dengannya seorang mukmin percaya dan yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang maha benar, sumber kebenaran dan pemberi kebenaran. Akidah dibagi menjadi dua, yaitu akidah pokok dan akidah cabang. Akidah pokok adalah akidah yang nilai-nilainya masih tidak mengalami perubahan sejak zaman Nabi, di mana pada masa itu persoalan masalah akidah masih sangat kokoh, sehingga tidak mudah untuk dipecah belahkan. Adapun yang dimaksud dengan akidah pokok adalah 6 aspek yang kesemuanya merupakan rukun iman, yaitu yang pertama yaitu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada qadar. Iman kepada Allah, yaitu kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Kita sebagai Islam keturunan wajib percaya akan Allah Tuhan kita. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah, ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat dengan makhluknya yang memiliki tugas tertentu dari Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya, terutama beriman kepada Al-Quran dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah, yaitu meyakini bahwa Allah telah memilih beberapa orang di antara manusia, memberikan wahyu kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai utusan atau rasul untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, merupakan kewajiban bagi kita untuk beriman kepada hari akhir, karena iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun dalam iman, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis pada pembahasan sebelumnya. Yang keenam, iman kepada qadar. Artinya, seseorang mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan segala makhluk dengan kudrat dan iradatnya dan segala hikmahnya. Pembahasan yang kedua yaitu akidah cabang. Akidah cabang adalah perbedaan pemahaman dalam memahami masalah akidah atau keimanan dalam kelompok-kelompok atau aliran dalam Islam, sehingga muncullah cabang-cabang dan perbedaan dalam memahami rukun iman yang 6. Termasuk juga di dalam akidah cabang adalah apa yang disebut dengan hukum syariat atau yang biasa disebut dengan hukum fikih. Perbedaan tersebut yaitu yang pertama, perbedaan pemahaman dalam iman kepada Allah. Jabariyah mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat. Mereka tidak mau memberikan sifat kepada Allah dikarenakan menurut mereka merupakan hal yang baru, sedangkan Allah adalah yang pertama awal atau qadim. Yang kedua yaitu perbedaan pemahaman dalam iman kepada Rasulullah. Sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah seluruhnya adalah 124.000 orang. Yang C, perbedaan pemahaman dalam iman kepada qadar atau takdir. Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi pada manusia karena usaha tangan mereka sendiri, tanpa ada campur tangan Allah. Yang keempat, perbedaan pemahaman dalam iman kepada kitab Allah. Permasalahan yang diikhtilafkan di kalangan orang Islam ialah apakah Al-Quran itu qadim atau kekal, atau hadis atau baru. Sekian penjelasan dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.